Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iga Maharani Syafira Kelana Simbolon dengan NPM 2408260211. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai blok Basic Endocrine and Metabolism System, di mana materi main saya kali ini akan membahas mengenai reproductive hormones. Secara umum, hormon reproduksi ini adalah hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan pematangan organ reproduksi, gametogenesis, siklus menstruasi, kehamilan, persalinan, hingga laktasi. Pengaturan hormon reproduksi melibatkan kerjasama antara hipotalamus, pituitary, ovarium pada wanita, dan testis pada pria. Baiklah, pertama kita mulai dari hipotalamus. Nah, hipotalamus sendiri menghasilkan hormon yang disebut sebagai GnRH atau gonadotropin releasing hormone. GnRH ini dilepaskan secara pulsatil atau berdenyut, bukan secara terus-menerus. Nah, GnRH ini kemudian merangsang anterior pituitary untuk menghasilkan dua hormon terutama, yaitu FSH dan LH. Hal yang penting untuk diingat adalah jika GnRH diberikan secara kontinu, justru dapat menyebabkan penekanan sekresi FSH dan LH. Jadi, pola pulsasi GnRH sangat penting dalam mengatur fungsi reproduksi. Kedua, ada anterior pituitary. Nah, yang merupakan menghasilkan FSH dan LH. Yang pertama adalah FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, pada wanita, FSH ini merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel ovarium, terutama melalui stimulasi granulosa sel, di mana sel granulosa kemudian membantu meningkatkan produksi estradiol atau estrogen. Pada pria, FSH bekerja terutama pada Sertoli sel di testis. FSH mendukung proses spermatogenesis dan juga meningkatkan produksi inhibin B. Nah, kemudian ada LH atau luteinizing hormone. Pada wanita, LH ini merangsang TK sel untuk menghasilkan androgen. LH juga berperan sangat penting dalam ovulasi, pembentukan dan pemeliharaan korpus luteum, serta merangsang produksi progesteron setelah ovulasi. Sedangkan pada pria, LH bekerja pada Leydig cell dan merangsang produksi testosteron. Jadi, secara sederhana, FSH terutama berhubungan dengan perkembangan folikel pada wanita dan spermatogenesis pada pria. Sedangkan LH berperan dalam ovulasi dan korpus luteum pada wanita serta produksi testosteron pada pria. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ovarian hormone, yaitu estrogen, progesteron, dan inhibin. Pertama adalah estrogen. Estrogen terutama dihasilkan oleh granulosa sel dan korpus luteum, serta diproduksi oleh plasenta selama kehamilan. Estrogen juga berfungsi dalam pertumbuhan organ reproduksi wanita, perkembangan karakteristik seksual sekunder, proliferasi endometrium, pertumbuhan payudara, serta membantu mempertahankan kesehatan tulang. Hormon kedua adalah progesteron. Progesteron sendiri terutama dihasilkan oleh korpus luteum dan selama kehamilan juga diproduksi oleh plasenta. Progesteron juga berfungsi untuk menyiapkan dan mempertahankan endometrium agar mendukung implantasi, mengurangi kontraksi uterus, mendukung perkembangbiakan kelenjar mamae, dan meningkatkan suhu basal tubuh. Kemudian ada inhibin yang terutama diproduksi oleh granulosa sel. Fungsi utamanya sendiri adalah memberikan negatif feedback terhadap sekresi FSH. Selanjutnya kita akan membahas mengenai testikular hormone. Pada pria, hormon utama yang dibahas ini adalah testosteron dan inhibin B. Testosteron sendiri diproduksi oleh Leydig cell dan produksinya dirangsang oleh LH. Testosteron berperan dalam perkembangbiakan organ reproduksi pria, mendukung spermatogenesis, perkembangan karakteristik seksual sekunder, libido, serta peningkatan massa otot dan tulang. Selanjutnya adalah inhibin B yang diproduksi oleh Sertoli cell. Inhibin B memberikan negatif feedback terhadap FSH dan dapat digunakan sebagai salah satu indikator aktivitas spermatogenesis. Jadi, pada pria, LH merangsang Leydig cell untuk menghasilkan testosteron, sedangkan FSH bekerja pada Sertoli cell untuk mendukung spermatogenesis dan produksi inhibin B. Selanjutnya, yang kelima kita akan membahas mengenai hormon dalam siklus menstruasi. Siklus menstruasi secara sederhana dibagi menjadi
beberapa fase folikular, ovulasi, dan fase luteal. Pada fase folikular, FSH itu meningkat dan merangsang pertumbuhan folikel ovarium. Folikel yang berkembang menghasilkan semakin banyak estrogen, dan kemudian estrogen ini merangsang proliferasi atau penebalan endometrium. Kemudian terjadilah ovulasi. Ketika kadar estrogen menjadi tinggi secara berkelanjutan, terjadi LH surge, yaitu peningkatan LH yang tajam. LH surge inilah yang memicu ovulasi atau pelepasan ovum dari ovarium. Setelah ovulasi masuk ke fase luteal, folikel yang telah mengalami ovulasi berubah menjadi corpus luteum yang menghasilkan progesteron dan juga estrogen. Nah, progesteron ini membuat endometrium menjadi lebih siap untuk mendukung implantasi ataupun disebut sebagai sekretori. Jika tidak terjadi fertilisasi, corpus luteum pun mengalami degenerasi. Akibatnya, kadar progesteron dan estrogen menjadi menurun, sehingga endometrium luruh dan terjadilah menstruasi. Selanjutnya yang keenam, kita akan membahas mengenai hormon kehamilan. Nah, salah satu hormon yang sangat penting dan sangat berperan selama kehamilan adalah HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Nah, HCG ini diproduksi oleh syncytiotropoblast setelah implantasi. Fungsi utamanya pada awal kehamilan adalah mempertahankan corpus luteum, sehingga corpus luteum tetap menghasilkan progesteron untuk mempertahankan endometrium. HCG juga menjadi dasar dari pemeriksaan kehamilan karena hormon ini dapat dideteksi dalam tubuh setelah terjadi implantasi. Selain HCG, terdapat estrogen dan progesteron. Estrogen ini membantu pertumbuhan uterus, perkembangan payudara, dan meningkatkan aliran darah ke uterus. Progesteron sendiri berfungsi mempertahankan endometrium, menurunkan kontraktilitas uterus, dan mendukung keberlangsungan kehamilan. Nah, kemudian pada relaksin yang membantu merelaksasi ligamen pelvis dan mempersiapkan tubuh untuk proses persalinan. Selanjutnya kita bahas hormon persalinan. Nah, hormon yang berperan dalam persalinan hormon utamanya adalah oksitosin. Nah, oksitosin ini dibuat oleh hipotalamus dan disimpan serta disekresikan melalui posterior pituitary. Nah, oksitosin merangsang kontraksi otot uterus sehingga membantu proses persalinan. Selain itu juga, oksitosin juga berperan dalam milk ejection atau pengeluaran ASI. Selain oksitosin, terdapat prostaglandins yang membantu meningkatkan kontraksi uterus dan berperan dalam cervical ripening, yaitu proses pematangan atau pelunakan serviks agar siap untuk persalinan. Jadi, oksitosin terutama memperkuat kontraksi uterus, sedangkan prostaglandin membantu pematangan serviks dan juga mendukung kontraksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hormon laktasi. Nah, setelah persalinan, hormon juga berperan penting dalam proses laktasi atau menyusui. Nah, hormon utama untuk produksi ASI adalah prolaktin yang diproduksi oleh anterior pituitary. Prolaktin merangsang produksi ASI oleh kelenjar mamae, sedangkan oksitosin berperan dalam pengeluaran ASI atau milk ejection reflex. Oksitosin menyebabkan kontraksi myoepitel cell di sekitar alveoli payudara sehingga ASI terdorong keluar. Proses ini terjadi melalui suckling reflex. Ketika bayi menghisap puting, rangsangan tersebut diterima oleh sistem saraf dan diteruskan ke hipotalamus. Hal ini meningkatkan pelepasan prolaktin dan oksitosin. Prolaktin kemudian merangsang produksi ASI, sedangkan oksitosin menyebabkan pengeluaran ASI. Jadi mudahnya dapat ingat bahwa prolaktin untuk milk production, sedangkan oksitosin untuk milk ejection. Selanjutnya adapun negatif dan positif feedback terakhir ini adalah mekanisme feedback hormonal nih. Sebagian besar sistem reproduksi menggunakan negatif feedback untuk menjaga keseimbangan hormonnya. Nah, contohnya ketika testosteron meningkat, testosteron ini memberikan feedback ke hipotalamus dan pituitary sehingga GnRH dan LH pun menurun. Selain itu, peningkatan inhibin akan menekan sekresi FSH. Namun, terdapat juga positif feedback terutama menjelang ovulasi. Kadar estrogen tinggi secara berkelanjutan, efeknya berubah menjadi stimulasi terhadap sistem reproduksi sehingga menjadi LH surge. LH surge kemudian menyebabkan ovulasi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem hormon reproduksi merupakan suatu sumbu yang saling berhubungan antara hipotalamus, pituitary, dan gonad. Baiklah, sekian presentasi mind map yang dapat saya sampaikan. Adapun referensi yang saya bawa sudah saya letak di bawah mind map saya ini. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.